Ribut ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Muhammad Fawal Yahya. NIM saya S1S121021063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep interaksi. Di sini saya menjelaskan tentang proses dan konsep sinkronisasi. Yang pertama itu konsep interaksi. Konsep interaksi mengapa diperlukan? Karena sinkron diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Kalau konsep interaksi komunikasi antara proses itu, yang pertama itu ada sistem berbagi memori atau disebut juga sebagai share memory system, merupakan salah satu cara komunikasi antara proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antara proses. Kalau konsep yang keduanya itu sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan juga adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk berbagi variabel yang dibutuhkan. Kalau konsep yang ketiga itu sistem berkirim pesan komunikasi langsung memiliki karakteristik ada 4. Yang pertama itu link dapat otomatis dibuat. Yang kedua itu sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Yang ketiga itu di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Yang keempat itu link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Sedangkan komunikasi yang tidak langsung memiliki karakteristik juga ada 4. Yang pertama itu link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi port mereka. Yang kedua itu sebuah link dapat berhubungan dengan banyak proses. Yang ketiga itu setiap pasangan proses dapat membagi berbagai link. Kalau sinkronisasi itu komunikasi antara proses membutuhkan subroutine untuk mengirim dan menerima data primitif. Ketika dalam keadaan sinkron terjadi dua kejadian, blocking send dan blocking request. Kalau blocking send itu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kalau yang kedua itu pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron yang terjadi adalah non-blocking send dan non-blocking request. Kalau penyangga dalam konsep interaksi itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kapasitas 0, yang kedua itu kapasitas terbatas, dan yang terakhir itu kapasitas tak terbatas. Di mana kapasitas 0 ini antrian mempunyai panjang maksimal 0 sehingga tidak ada penungguan pesan. Yang kedua itu kapasitas terbatas, itu antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Kapasitas tak terbatas, antrian yang mempunyai panjang yang tak terhingga. Kalau client and server itu dalam sistem jaringan komputer ini dikenal namanya sebuah komputer server, yang beberapa komputer disebut client. Sebenarnya dia itu terbagi menjadi 2 bagian, dan yang pertama itu karakteristik server itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama pasif, yang kedua menunggu request, yang ketiga menerima request, memproses dan mengirim balasan berupa service. Yang kedua itu karakteristik client. Yang pertama itu aktif, mengirim request, menunggu dan
memproses server. Kalau konsep interaksi deadlock dan starvation adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lainnya untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Kalau starvation itu adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock. Kalau sinkronisasi itu sinkronisasi seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Sinkronisasi itu diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Sinkronisasi yang pertama itu rest condition atau biasa disebut suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhirnya data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua itu rest condition. Cara untuk menghindari rest condition itu adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam itu. Kalau pengertiannya critical section itu adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-samaan yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Jadi kesimpulannya, suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data dapat mengakibatkan rest condition atau pengaksesan data secara bersamaan. Yang pertama itu mungkin critical section adalah suatu segmen kode yang dari berproses-proses itu memungkinkan terjadinya rest condition. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.